Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 46. Membuka segel. Kok bisa merah begini? Apa yang sudah dilakukan Bima, kenapa merahnya nggak hilang gini? Nur terus-menerus mengusap berharap tanda itu menghilang. Tidak habis akal, Nur mencoba mencari di ponselnya cara menghilangkan tanda merah di lehernya. Dia tampak terkejut saat membaca sebuah artikel yang mengatakan jika tanda itu akan menghilang dalam 1 atau 2 minggu. Gimana cara nutupi ini? Dasar cowok rese, dia pasti sengaja ngelakuin ini. Nur menatap tanda kemerahan itu di cermin meja riasnya. Dia lalu mencoba mengaplikasikan foundation dan bedak untuk menutupi tanda itu. Walau masih terlihat samar, setidaknya sudah tidak semerah yang tadi. Nur sedikit bernafas lega. Kamar mandi masih tertutup menandakan Bima masih mandi. Nur lalu menyiapkan pakaian milik Bima di atas ranjang yang masih berhias kelopak bunga di atasnya. Kenapa kok jadi berdebar-debar gini? Jujur gue masih belum siap, apalagi saat membaca artikel dan komentar semua netizen, kebanyakan bilang sakit banget. Tapi kalau nolak bisa jadi dosa besar buat gue, aduh gimana ya? Perang batin terjadi dalam diri Nur. Hingga dia disadarkan saat Bima keluar dari kamar mandi, hanya dengan menggunakan handuk putih melingkar di pinggang menutupi bagian ehemnya. Mata Nur menatap lama badan dengan perut kotak-kotak dan pahatan sempurna dengan didukung wajah nan tampan. Bima sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk di tangannya, tetesan air dari rambut yang masih basah mengalir di badan atletis itu. Pemandangan yang mempesona di hadapan Nur membuatnya tidak berpaling sedikitpun. Apakah sudah cukup melihatnya? Tanya Bima yang kini berada tepat di hadapan Nur. Hah, Nur terlihat linglung dengan pemandangan di depan matanya. Bima meraih tangan kiri Nur dan meletakkan di dada bidang hingga turun ke perutnya. Bima mendekatkan wajahnya ke telinga Nur. Kamu bisa terus menyentuhnya karena semua ini milik kamu, bisik Bima di telinga Nur. Blus. Wajah Nur merona seketika, dia mendorong Bima lalu mengambil langkah 1000 menuju kamar mandi. Aku berwudu dulu. Nur menutup kamar mandi membuat Bima tersenyum senang melihat Nur yang gugup. Setelah mereka melaksanakan kewajiban mereka, Bima menepati janjinya mengajak Nur jalan-jalan di sekitaran pulau. Dia juga menyempatkan singgah ke resort miliknya untuk mengecek keadaan dan perkembangannya. Selagi Bima mengecek resort, Nur berjalan-jalan di sekitar resort yang sangat mewah dan bagus ditemani bodyguard. Tuan-tuan bisa berjaga dari sini saja. Aku benar-benar tidak nyaman jika tuan-tuan berada di sekitar saya begini, pinta Nur pada bodyguard untuk menjaganya dari kejauhan. Tapi Nona, Tuan muda akan marah jika kami tidak menjaga Nona dengan baik, salah seorang bodyguard tampak khawatir. Semua ini akan menjadi tanggung jawabku. Tuan-tuan tidak perlu khawatir, aku hanya duduk di tepi kolam renang itu, tunjuk Nur pada bangku tepat di tepi kolam renang. Setelah berpikir cukup lama mereka pun mengalah dan membiarkan Nur duduk sendirian di sana sambil menikmati pemandangan yang indah. Seorang waiter mendekati Nur menawarkan minuman atau makanan untuk Nur yang ternyata adalah suruhan Bima. Dia melihat Bima yang sedang rapat di restoran resort, restoran dengan kolam renang hanya dibatasi kaca tebal. Bima dapat melihat dan mengawasi Nur yang duduk sendirian di dekat kolam renang sambil melihat pemandangan pantai. Nur memilih memesan minuman jus yang menyegarkan. Sambil menunggu minumannya, Nur membuka ponsel membaca beberapa pesan dari anggota tim yang mengucapkan selamat atas pernikahannya. Beberapa pria asing yang berlalu lalang di depan Nur terpesona dengan kecantikannya. Wow, sangat cantik dan menarik, puji salah satu pria asing. Wow, bagaimana menurut kamu, jika kita ajak berkenalan? Ide salah satu dari mereka. Good idea, salah satu dari mereka mengancungkan jempol.
Nur masih menatap ponselnya dan tidak terlalu menghiraukan sekitar. Para bodyguard masih mengawasi Nur dari jauh, beberapa pria asing mulai duduk di depan kursi Nur. "Hai." Pria asing itu mengulurkan tangannya pada Nur yang dibalas senyuman dari Nur. Melihat nona mereka ada yang mendekati para bodyguard segera menghampirinya. "Sorry, apa ada yang bisa saya bantu? Saya adalah suaminya." Nur melihat Bima yang sedang menatapnya dengan penuh cinta, lalu menatap tajam dengan aura membunuh pada pria asing yang mencoba berkenalan dengan istrinya. Para bodyguard berdiri di dekat Nur bermaksud akan mengusir para pria asing itu, namun mereka heran saat melihat para pria asing itu memilih meninggalkan mereka dengan wajah ketakutan. "Apa yang terjadi, Nona? Kenapa mereka semua pada kabur begitu?" tanya heran bodyguard kedua. "Mereka seperti melihat hantu saja," komentar bodyguard pertama. "Mungkin mereka lari karena melihat kalian." Nur tersenyum dan melihat Bima memberi kode padanya untuk menemuinya. Kening kedua bodyguard itu berkerut dan saling menatap. "Apa wajah kita terlalu seram?" Bodyguard pertama memegangi wajahnya. "Mungkin saja dan mungkin juga karena itu kita masih jomblo sampai sekarang." Bodyguard kedua menghela nafas tampak sedih. Nur berjalan memasuki resort menuju restoran, langkahnya terhenti saat salah satu waiter yang tidak mengenali Nur. "Sorry miss, restorannya ditutup, karena ada acara penting." Waiter itu dengan sopan melarang Nur untuk masuk ke restoran. "Tidak apa-apa, saya adalah suaminya," ucap Bima dan Nur tersenyum manis pada suaminya. "Suami?" Waiter itu tampak bingung. Nur masuk ke dalam restoran lalu menghampiri Bima. Waiter itu terkejut saat tahu jika gadis yang dicegahnya masuk adalah istri dari pemilik resort. Nur menghampiri Bima yang lalu mendekap mesra dirinya di depan para staf resort. Dia sengaja melakukan hal itu agar semua orang tahu jika Nur adalah miliknya. Setelah rapat dadakan yang berlangsung cukup lama, Bima dan Nur melaksanakan kewajiban mereka di salah satu ruangan yang disediakan untuk mereka melaksanakan ibadah sholat. Manajer restoran resort juga membuatkan acara makan malam romantis di tepi pantai sebagai ucapan selamat dari para pekerja resort. Bima sudah mengabari ke Maid untuk tidak membuatkan makan malam untuk mereka. Hari sudah menunjukkan pukul 9 malam waktu setempat. Nur dan Bima memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Jantung Nur berdegup kencang, matanya menatap pandangan di luar jendela mobil mereka. Bima menggenggam tangan Nur, dapat dirasakannya tangan Nur yang dingin. "Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit?" Bima sedikit khawatir dengan keadaan istrinya memegangi keningnya. "Aku nggak apa-apa Bima," Nur balas menggenggam tangan Bima. "Lalu kenapa tangan kamu dingin?" Bima menarik Nur untuk berada lebih dekat dengannya. "Mungkin karena terlalu lama kena angin pantai, jadi aku sedikit kedinginan," alasan Nur walau kenyataan sebenarnya dia sangat gugup. Mobil mereka memasuki halaman rumah, Bima dan Nur memasuki rumah mereka. "Aku akan bersih-bersih dulu." Nur menaiki tangga menuju lantai 2 dengan cepat. Bima menatap heran dan bingung dengan tingkah Nur yang aneh. Dia berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Di kamar Nur dan Bima, tepatnya di kamar mandi, Nur sedang bersih-bersih dan mengambil koper pakaian yang berisi piyama. Nur sangat terkejut saat melihat lingerie dari yang transparan hingga berbahan dasar sutra. Dia membongkar semua isi koper yang berisi lingerie dengan berbagai macam mode. Tanpa basa-basi, tangan Bima mulai menggenggam dan bermain dengan memijat kedua perbukitan itu. Entah sejak kapan, sekarang Bima melepaskan kecupannya perlahan, sebelah tangannya mulai melepaskan pengamanan terakhir milik Nur dan juga miliknya. Tangan Bima bermain di sebuah aset yang masih tersegel dan original. "Bolehkah?" Bima menatap Nur dengan penuh permohonan sebab adanya sesuatu yang harus dituntaskannya malam ini.
Nur menganggukkan kepalanya perlahan menyetujui permintaan Bima. Degupan jantung mereka seirama, perlahan-lahan si pedang memasuki gua yang basah, yang tentunya juga ingin dijenguk oleh si pedang. Oke guys, kita skip ya acara intinya. Pokoknya gawang original telah berhasil dijenguk dengan penuh perjuangan. Terima kasih sayangku, kamu menjaganya selama ini dan memberikannya hanya untukku. Bima mengecup kening dan pipi Nur. Dia lalu menyelimuti mereka yang tidak mengenakan apapun, kelopak bunga mawar bertebaran di tempat tidur dan lantai kamar. Bima tidur di samping Nur yang masih tersengal-sengal setelah olahraga menyenangkan yang baru saja mereka tuntaskan. Tangannya mendekap Nur di balik selimut, setelah merasa cukup beristirahat tangan itu kembali menyentuh perbukitan lembut itu. Nur menatap Bima yang mulai bereaksi, mata Nur menatap si pedang yang terlihat segar bugar di balik selimut yang mereka kenakan. Matanya membulat sempurna melihat si pedang yang kembali siap tempur, dia kembali menatap Bima dengan mata sayu berharap jika mereka bisa melakukan olahraga menyenangkan itu kembali. Tanpa meminta persetujuan Nur, Bima kembali bertempur dengan visi misi menyenangkan itu. Beberapa jam kemudian. Terima kasih sayangku, Bima mengecup pipi Nur yang sudah tak mampu lagi membuka matanya karena kelelahan. Alarm di ponsel milik Bima, menandakan waktu sholat subuh telah masuk. Mata Nur membuka perlahan-lahan, melihat Bima yang masih terlelap dengan wajah menghadap ke arahnya. Wajahnya merona teringat dengan kejadian yang baru beberapa jam terjadi. Perlahan-lahan dia mendudukkan dirinya dengan menyingkirkan tangan Bima yang melingkar di pinggangnya. Sebelah tangannya menahan selimut untuk tidak turun dari pemandangan buah kembar yang ditutupinya. Dia meraih sembarang pakaian yang tergeletak di lantai dan memakainya untuk menutupi keadaannya. Nur mengetahui jika pakaian yang dikenakannya adalah kemeja milik Bima. Pakai ini saja sementara daripada nggak sama sekali, bisa-bisa Bima kembali menyerang Nur memasang kancing kemeja menutupinya menurunkan kakinya dari tempat tidur, lalu dia berdiri dan akan melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Saat akan melangkahkan kakinya, Nur terduduk kembali saat merasakan sakit di area tertentu. Aussya, Nur mengeluh kesakitan membuat Bima terbangun dari tidur lelapnya. Matanya melihat istrinya yang terduduk menahan rasa sakit. Sayang, kamu kenapa? Apakah masih terasa sakit? Bima duduk dan menghampiri Nur yang mengangguk pelan dengan wajah merona. Dia menundukkan pandangannya tak mampu menatap Bima yang tahu jika saat ini istrinya sangat malu padanya. Dia lalu memeluk Nur yang membelakanginya, tangan kekar miliknya melingkar di pinggangnya. Nur semakin salah tingkah dengan perlakuan Bima. Bima, sudah waktunya sholat subuh. Aku harus mandi sekarang. Nur melepaskan tangan Bima dan mencoba untuk berdiri kembali. Kembali rasa sakit itu mendera di bagian sensitifnya, membuatnya kembali terduduk. Bima tampak iba melihat Nur yang kesakitan karena ulahnya, dia meraih boxer miliknya dan melangkah masuk ke kamar mandi. Mengisi jacuzzi dengan air hangat, dia kembali ke kamar menghampiri Nur lalu duduk di hadapannya. Kemarin saat akan kemari Momi bilang ada obat-obatan dan jamu untukmu, di mana? Bima mempertanyakan obat-obatan yang diberi Siska pada Nur. Di koper itu, Nur menunjuk sebuah koper tergeletak di samping lemari di walk-in closet. Bima segera melihat-lihat obat apa saja yang ada di koper itu. Siska ternyata sudah mempersiapkan herbal untuk Nur dalam kondisi saat seperti sekarang. Ada juga berbagai jamu untuk stamina dan kesehatan tubuhnya. Bima mengambil herbal dan menaburinya di jacuzzi, bau herbal semerbak tercium dalam kamar mandi itu. Nur bertanya-tanya dalam benaknya apa yang dilakukan Bima. Setelah semua selesai dia kembali menghampiri istrinya dan langsung membopong Nur. Bima, apa yang kamu lakukan? Nur melingkarkan tangannya ke leher Bima. Memegang dengan erat suaminya,
Bima tersenyum lalu berbisik di telinga Nur. Sayang, kamu yakin akan berjalan dengan kondisi di sana masih terasa sakit? Bima menatap Nur dengan tatapan penuh makna dan maksud tersembunyi. Nur pasrah dan membiarkan Bima membantunya ke kamar mandi. Perlahan-lahan dia mendudukkan Nur di kloset duduk yang tertutup. Tangannya akan membuka kancing kemeja dipakai Nur namun dicegahnya. Kedua tangannya memegang tangan Bima. Kamu mau ngapain? Nur menatap Bima. Aku akan membantumu untuk mandi, tidak mungkin kan kamu mandi dengan menggunakan kemejaku. Bima tersenyum menggoda. Aku bisa sendiri Bima, sakitnya sudah berkurang dan lagi aku bisa berjalan ke sana sendiri. Bima tidak menanggapi perkataan Nur, dia langsung membuka kemeja yang dikenakan hingga memperlihatkan buah imut yang terpampang indah dengan hasil karya abstrak Bima menghiasi buah imut itu. Bima, pekik Nur yang langsung menyilangi tangannya di area buah imut itu. Untuk apa ditutupi lagi? Aku sudah melihat semuanya. Bima membopong Nur dan menurunkan pelan-pelan di dalam jacuzzi dengan air herbal. Wajah Nur merona, jujur saat ini dia sangat malu. Kenapa kamu mesti malu padaku? Kamu adalah milikku dan aku adalah milikmu, jadi kamu tidak perlu lagi malu di depanku. Atau, memang ada bagian yang belum sama sekali aku lihat. Bima melihat ke bagian tubuh Nur yang tertutup ramuan herbal. Biur. Nur menyiramkan jacuzzi ke arah Bima hingga dia basah kuyup. Dia tertawa melihat istrinya yang tampak kesal. Kamu ingin aku ikut berendam bersamamu? Bima menyisiri rambutnya ke arah belakang dengan jari jemarinya. Lagi-lagi Nur menyirami Bima dengan air jacuzzi, membuat Bima semakin basah kuyup. Baiklah, aku akan mandi di sana saja. Sayang, kamu yakin tidak ingin aku temani? Bima kembali mempesona Nur yang melirik tajam dengan aura kegelapan di sekitarnya. Dia tersenyum manja segera memasuki ruangan shower dan melaksanakan mandi besar, setelahnya dia bersiap untuk melaksanakan kewajibannya pada Sang Pencipta. Nur sudah tidak merasa sakit di bagian sana. Dia mencoba berdiri dari jacuzzi dan melangkah ke ruangan shower dengan perlahan. Rasa sakit sudah mulai berkurang, Nur mulai mandi dan melaksanakan kewajibannya segera. Dengan melangkah pelan-pelan Nur menuju walk-in closet untuk mengambil pakaiannya dan memakai mukenanya. Setelah salat berjamaah, Nur merapikan alat salat dan menyimpannya rapi di tempatnya. Bima berada di balkon kamar sedang menerima telepon dari Herdi. Nur tidak ingin mengganggu Bima yang tampak bicara serius. Dia melihat ranjang arena pertempurannya semalam, terlihat bersih dan tidak ada sisa bekas pertempuran mereka. Ternyata saat Nur mandi, Bima telah membersihkan tempat tidur mereka dan menggantikan spray yang lama dengan spray yang baru. Nur kembali ke kamar mandi untuk mengambil ponselnya yang tertinggal semalam di sana dengan layar ponselnya yang sudah mati. Dia keluar dari kamar mandi untuk mengambil charger di dalam tas ransel dan mencharger ponsel miliknya. Setelah mencharger ponselnya, Nur turun ke dapur. Dia melihat Chef Rani dan para maid sudah berkutat di pekerjaan mereka masing-masing. Selamat pagi Nona, sapa para maid dan Chef Rani. Selamat pagi, Nur membalas sapaan mereka dengan ramah. Sedang membuat apa? Nur melihat Chef Rani sedang mengaduk krim sup jamur di panci keramik atas kompor listrik. Bau harum tercium dan menggugah selera. Sebentar lagi akan masak Nona. Apa Nona ingin makanan yang lain? Tanya Chef Rani pada Nur yang sedang memakai celemek. Sebenarnya, aku ingin memasak sesuatu untuk Bima, Nur malu-malu mengatakan keinginannya. Maid yang ikut membantu Chef Rani mengerti jika Nur ingin memasakkan makanan untuk tuan muda mereka, dia lalu mengode untuk membiarkan Nur memasak di dapur. Mereka pun mohon diri meninggalkan Nur sendiri di dapur, memasak makanan buatannya sendiri.
Walau bagian sana masih terasa sedikit ngilu, Nur tetap bersemangat membuat makanan untuk suaminya. Dengan terampil dia mengolah bahan yang ada membuat masakannya sendiri, berharap suaminya akan menyukai masakannya. Bima baru selesai berbicara dengan Herdi di telepon, seluruh pekerjaan sementara Herdi yang menghandle sampai dia dan Nur kembali ke negara In. Dia kembali masuk ke kamarnya dan tidak mendapati Nur di kamar. "Nur, kemana?" Bima mencari ke sekeliling lantai 2 tapi tidak menemukan keberadaan istri tercintanya. Menuruni tangga, Bima menghirup bau harum dari dapur lalu melangkahkan kakinya ke sana. Dia mendapati istrinya sedang memasak membelakanginya, ada perasaan bahagia di hatinya melihat Nur berkutat di dapur menyiapkan sarapan untuknya. Bima memperhatikan Nur yang tengah asyik memasak, Maid yang akan masuk untuk melanjutkan pekerjaan mereka terhenti di tempat mereka berdiri. Mereka akan menyapa Bima segera dilarang Bima dengan mengodekan jari di bibir untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Nur masih asyik dengan pekerjaannya, dia tidak menyadari saat suaminya terus memperhatikannya. Keringat tampak membasahi leher putihnya yang tertutup kerah tinggi dari dres lengan panjang yang dipakainya. Dia terpaksa memakai dres itu untuk menutupi hasil karya Bima yang tercetak di kulit putih mulusnya. Para maid dan chef Rani tersenyum senang melihat Bima yang senantiasa berdiri tidak jauh dari dapur menatap istri menyiapkan sarapan untuknya. Bima dengan perlahan mendekat ke arah maid dan chef Rani. Dia sengaja memberikan libur untuk mereka hari itu. Dia ingin berduaan saja bersama Nur tanpa ada gangguan dari siapapun. Para maid mengerti dan kembali ke mes mereka di samping rumah Bima. Nur mematikan kompor listrik itu, mengangkat masakan yang baru saja selesai dimasaknya. Dia lalu menyajikannya di atas piring cantik dan meletakkan di atas meja makan. Nur tidak menyadari sama sekali keberadaan Bima yang berdiri tidak jauh dari dapur, setelah meletakkan masakannya. Nur akan melangkah untuk memanggil Bima, tersenyum saat melihat suaminya berdiri dengan tangan terlipat di dada dan bahu kiri yang menyandar di dinding. "Sayang, sejak kapan kamu di sana?" Nur keceplosan memanggil Bima, "Sayang," segera menutup mulut dengan kedua tangannya. Bima menghampiri Nur menarik pinggangnya untuk berdiri lebih dekat dengannya. "Aku sangat bahagia saat kamu memanggilku dengan kata, sayang. Aku ingin kamu selalu memanggilku begitu, bolehkah?" Pinta Bima pada Nur yang terlihat ragu-ragu, dengan terbata-bata Nur memenuhi keinginan Bima. "Sasa sayang, ayo kita makan, selagi masih hangat," Nur gugup. Bima langsung mengecup pipi Nur yang merona, dia lalu duduk di kursi meja makan begitu juga Nur. Mereka menikmati sarapan pagi dengan sesekali bercanda. "Aku tidak menyangka selain pintar mengelola pekerjaan di Pearl Stars Nyonya Arsenal juga pintar memasak," puji Bima pada Nur yang membalasnya dengan tersenyum manis pada suaminya. Dia lalu membereskan peralatan makanan yang kotor mulai mencucinya. Bima menatap punggung istrinya yang sedang asyik mencuci peralatan yang kotor. Dia lalu berdiri dari tempat duduknya, menghampiri Nur dengan mendekapnya dari belakang. "Sasa sayang, aku sedang mencuci piring. Kalau kamu begini bagaimana aku akan menyelesaikan pekerjaanku?" Nur membilas piring dari busa sabun cuci piring. Bima mempererat dekapapnya dengan meletakkan dagunya di bahu kanan Nur. Tidak selesai juga tidak masalah, Bima mulai menciumi pundak Nur. Merasa sangat terganggu, Nur mematikan sebentar keran air lalu mengarahkan semprotan air ke arah Bima yang masih mengganggu Nur. Keran air kembali dihidupkannya hingga air memancar dan mengenai Bima hingga wajahnya basah kuyup. Nur tertawa melihat Bima. "Kamu sudah mulai nakal ya?" Bima segera mengarahkan pancuran air ke arah Nur. Namun dengan cepat dia menghindarinya. Bima mematikan air keran, kini wajah dan bajunya sudah basah kuyup.
Matanya menatap Nur ternyata sudah melarikan diri terlebih dahulu. Rasa ngilu dan sakit di area sensitifnya tidak dipedulikannya, dia harus pergi secepatnya sebelum Bima membalas perbuatannya. Bersambung.